bahwasanya sepeninggal beliau nanti akan dipimpin oleh al-khulafaur rasyidun, para khalifah atau wakil-wakil Rasulullah yang memberikan petunjuk. Masanya itu hanya 30 tahun. Salasuna am, hanya 30 tahun. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila abadihi wa ummahatihi wa uladihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram wa khalil minal anbiya wal mursalin wal malaikati wa sahabati ajma'in Allah alaihim ajma'in fi'lillahi wa al-fatihah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila akhiri sahbihi kitab Muhammad Ali as-Sawbuni wa sahbihi wa mu'minin. Syarillahi wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kajian Jumat yang lalu kita sudah mulai membaca surat Al-Buruj sampai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qutila ashabul ukhdud an-nailatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kemarin sudah disampaikan bagaimana kisah ashabul ukhdud, para penduduk kerajaan Najran yang dipimpin oleh penguasa yang zalim, penguasa yang otoriter, diktator dan kejam. Rupanya tipe pemimpin seperti ini itu terus berlanjut sampai hari ini. Jadi kepemimpinan itu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dinubuahkan bahwasanya sepeninggal beliau nanti akan dipimpin oleh al-khulafaur rasyidun, para khalifah atau wakil-wakil Rasulullah yang memberikan petunjuk. Masanya itu hanya 30 tahun. Salasuna am, hanya 30 tahun. Setelah itu dipimpin secara mulkan. Apa mulkan itu? Kerajaan. Kita lihat
sepeninggal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kepemimpinan diteruskan oleh para sahabatnya. Kita tidak perlu menceritakan bagaimana detik-detik perbaiatan Sayyidina Abu Bakar. Nanti banyak hal yang bisa disalahpahami. Kita lihat saja perkembangannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memimpin 6 tahun. Hanya berapa? 6 tahun. Lalu digantikan setelahnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun. Lalu digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan 10 tahun juga. Jadi berapa itu? Sudah 26. Kemudian setelah itu digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib 4 tahun kurang. 4 tahun kurang. Nah, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dibaiatlah putranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu hanya berapa bulan, maka genaplah jadi 30, pas sesuai dengan nubuatnya, pas 30. Setelah itu baru berubah kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang bersifat monarki. Monarki itu bersifat kerajaan. Dimulainya dari Daulah Bani Umayyah, walaupun rajanya disebut khalifah, masih khalifah, tapi bentuk pemerintahannya setelah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu itu berkuasa dan menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, itu banyak para penasihatnya itu memberikan masukan, sudah jangan diserahkan kepada musyawarah lagi. Padahal perjanjiannya itu ketika Sayyidina Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengalah dengan konflik. Ya, tadi saya kembali tidak usah menceritakan hal-hal yang tadi itu Sayyidina Hasan itu sampai mengalah, padahal sudah dibaiat menjadi khalifah, dia sudah jadi itu, tapi di Syam itu tidak mau membaiat. Kalau itu nggak baiat itu apa? Baiat itu apa? Sumpah setia. Ya, kalau kita masuk ke bilik nyoblos itu ya, itu cara sekarang. Kalau dulu itu menyampaikan bai'ah gitu ya, itu belum mau orang Syam itu. Maka ketegangan itu masih aja terus dirasakan dengan kebesaran jiwanya, sebagaimana yang dinubuahkan tanda-tanda oleh Nabi SAW, kelak Al-Hasan yang akan mempersatukan kembali. Maka dikenal dengan Amul, taunya Amul Husni aja. Gimana ini? Taunya Amul Husni aja, Amul Jamaah. Waduh, ini belum komplit ini tadi. Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya, tahun persatuan. Nah, balik ya. Tapi syaratnya tadi, yang penting kata Hasan, umat Islam stop, jangan ada pertikaian, perselisihan lagi. Yang kedua, kelak
setelah Muawiyah selesai, hendaknya kepemimpinan dikembalikan kepada sistem musyawarah seperti halnya para khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti itu. Tidak ada penunjukan langsung. Tapi yang terjadi ketika akhir Sayyidina Muawiyah, nah ini banyak tokoh-tokoh yang memberikan masukan, wahai khalifah, jangan tunjuk saja siapa putra mahkota, karena nanti kebijakan Anda itu tidak dipahami oleh yang lain. Itu alasannya. Kan di situ canggih memang. Sayyidina Muawiyah itu seorang administrator. Kalau di sekolah mah TU lah. Siapa TU-nya? TU MI siapa? Muazir. Oh siapa? Mana ini TU-nya? Bukan TU-nya itu bukan hanya keuangan, surat menyurat, data, apa itu? Nah iya, TU-nya itu, ya kan? Handal itu. Sayyidina Muawiyah itu tertib administrasi, tertib, ya. Nah, surat menyurat, nomor surat, apa semuanya, apa namanya? Kalau sekarang itu apa namanya? File, lengkap, ya. Nah, kebijakan yang sudah baik ini jangan sampai goyah lagi. Maka tunjuk saja, sudah putra mahkota. Akhirnya benar, ditunjuklah putranya, namanya Yazid bin Muawiyah. Dengan demikian berakhir sudah era Al-Khulafa Rasyidun. Berapa tahun tadi nubuah Nabi? 30 tahun. Betul kejadian. Setelah itu yang menumulkan menjadi monarki Bani Umayyah, selanjutnya Bani Abbasiyah, terus sampai kepada Turki Utsmaniyah, berakhir pada 1942. Tuh. Dari sejak Bani Umayyah terus Bani Abbasiyah, Fatimiyah, ya kan, di Azhar itu apa itu? Fatimiyah. Ya terus sampai terakhir Turki Utsmaniyah, itu kerajaan, berakhir 1942, hilang sudah.